Aksi demo yang dilakukan perkumpulan sekolah swasta belum lama ini adalah bentuk protes dari sekolah-sekolah swasta di Tangerang Selatan. Adanya ketidakadilan dan adanya bentuk intervensi politik mengakibatkan beberapa sekolah kekurangan murid. Hal ini dikatakan Eko Pranoto selaku Ketua Perkumpulan Sekolah Swasta Tangerang Selatan saat diwawancarai di KPKHT Tangerang Selatan Kamis 10 Agustus 2023. Lebih lanjut, Eko mengatakan, sistem PPDB yang tidak lazim seperti diduga jual beli kursi, pemalsuan dokumen, sistem zonasi yang tidak tepat, membuat sekolah-sekolah negeri menjadi kelebihan kapasitas. Eko berharap sistem PPDB ke depan harus segera dibenahi agar tidak terjadi carut-marut seperti yang terjadi sekarang ini. Menurut Eko, ini adalah bentuk ketidakadilan dengan membiarkan sekolah swasta menjadi kekurangan murid. Kata Eko, ada 2 sekolah swasta yang tidak mendapatkan murid baru sama sekali. Eko menambahkan, kalau aspirasinya tidak didengar oleh DPRD, ia akan melanjutkan demo ke Dinas Pendidikan dan Wali Kota Tangerang Selatan agar segera meninjau sistem PPDB yang ada sekarang supaya dibenahi agar tidak merugikan sekolah-sekolah swasta. Masukin acaranya. Bahkan menutup hatinya untuk saudara-saudaranya. Maka oleh sebab itu, kita sekolah swasta mulai tahun ini Berikut wawancara dengan Ketua Perkumpulan Swasta Tangerang Selatan, Eko Pranoto. Ya Pak, kemarin kan teman-teman sekolah swasta ini melakukan aksi. Apa sih sebenarnya yang menjadi tuntutan teman-teman swasta ini? Sekolah swasta ini? Ya, kita dari PKSS, jadi PKSS ini organisasi profesi kepala sekolah swasta yang ada di Tangerang Selatan. Aksi kami sebenarnya nggak muluk-muluk, yaitu bagaimana PPDB itu bisa sesuai aturan. PPDB yang kaitannya dengan penerimaan murid di sekolah negeri itu sesuai aturannya adalah bahwa per kelas itu bisa 32, 36, 38. Tidak seperti sekarang yang terjadi, satu kelas itu bisa sampai 45 sampai 50. Itu tuntutan kami di situ. Jadi kembalikan itu karena aturan kuota per kelas. Artinya Bapak menilai bahwa PPDB yang saat ini tidak sesuai dengan aturan gitu Pak ya? Aturan di dalam rombongan udah nggak sesuai. Ya, itu udah nggak sesuai. Nggak sesuai. Karena harusnya per kelas itu, kalau kita bicara Permendikbud tahun 2017, per kelas itu 32. Kalau kemudian per kelas menjadi 50, ini kan sangat berlebihan. Ya, kalau dampaknya untuk teman-teman pengelola sekolah swastanya apa nih Pak? Sangat berdampak swasta. Kenapa? Karena katakanlah misalnya dalam satu sekolah negeri itu misalnya harusnya 36, ternyata diisi oleh 40. Berarti kan sudah kelebihan 4. Kelebihan 4 kalau dikalikan 10 kelas sudah 40. 40 itu kalau keluar tidak ditampung di negeri, itu kan mengisi sekolah swasta. Nah kalau kemudian sampai 50 berarti kelebihannya berapa kali per kelas? Kali sekian sekolah. Jadi sangat berdampak kepada sekolah-sekolah. Artinya sekolah negeri saat ini memaksakan Pak ya? Walau kalau dibilang memaksakan atau dipaksakan itu kan bagi saya yang jelas itu tidak sesuai dengan aturan kuota saja. Kalau memaksakan ya itu kan ada masyarakat yang ingin memaksakan diri masuk negeri itu walau gitu ya. Bapak kan sempat cerita bahwa malah ada salah satu sekolah yang sampai sudah ada yang mendaftar Pak ya? Betul. Ada. Artinya terancam gulung tikar gitu kan? Iya. Artinya menurut Bapak, harusnya apa sih langkah konkret yang dilakukan pemerintah agar sekolah-sekolah ini yang juga menjadi binaan pemerintah ini juga mereka bisa menjalankan menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan? Ya pertama satu sisi memang pemerintah harus ada maksimal ya.
bahwa pendidikan itu kan selain menjadi kewajiban pemerintah, masyarakat juga berpartisipasi mengadakan pendidikan untuk kehidupan masyarakat di dalam pencerdasan anak bangsa. Tapi satu sisi kehadiran pemerintah itu belum maksimal secara penuh. Sekolah swasta yang kekurangan murid atau tidak ada murid bahkan itu kan hampir semua sekolah swasta sudah mencoba untuk mengevaluasi diri. Kementerian pun sudah memberikan sinyal-sinyal untuk mengevaluasi diri. Semua sekolah swasta sudah berusaha maksimal meningkatkan layanan. Tapi ternyata bahkan swasta yang akreditasinya pun A itu tidak menjamin muridnya datang berbondong-bondong. Jadi kehadiran pemerintah daerah ataupun itu harus bisa mengatur kuota itu sesuai saja. Karena negeri swasta dengan swasta itu kan juga ada mesinnya. Tapi ketika keran negeri itu dibuka dengan maksimal, tidak sesuai dengan kuotanya, otomatis terdapat kepada swasta. Sebenarnya kalau kita bicara setiap tahun mutu, setiap tahun lulusan di Tangsel itu anggap 22.000. Itu swasta harusnya kebagian. Kuota di sekolah negeri misalnya 8.000 sampai 9.000. Jadi kan masih ada 12-13.000 yang tidak diterima di negeri. Itu yang belum kita terlacak berapa di sekolah swasta, berapa di MTS, berapa di pesantren. Tetapi yang kita tahu bahwa selama ini kapasitas negeri yang misalnya harus terisi 8.000, 9.000 itu bisa lebih. Dan ini harusnya bisa masuk sekolah swasta. Ya, masukan Bapak untuk pemerintah seperti apa nih Pak? Agar kedepannya ini sekolah swasta yang saat ini udah mulai gulung tikar ini bisa kembali berdaya gitu. Artinya bisa kembali pulih. Ya kalau kita bicara sekolah swasta yang gulung tikar atau apa itu kan penyebabnya bukan hanya karena faktor PPDB. Jadi kita harus akui pengelolaan swasta yang nggak baik pun itu juga bisa menjadi swasta gulung tikar. Salah satu penyebab swasta gulung tikar adalah juga bisa PPDB. Tentunya kalau saya pribadi atau kami kemarin pengurus PKS itu berharap bahwa PPDB itu dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud. Satu sisi ya satu kelas harus terisi 3 orang atau kita kasih toleransi sampai 30 itu masih mending. Berarti kalau sekarang 50 satu kelas, berarti kan ada dengan 38 berarti 12 murid yang bisa dikeluarkan per kelas yang bisa kemudian pindah ke swasta. Kemudian aspirasi yang lain bahwa negeri itu udah gratis total, harusnya lebih banyak terisi oleh jalur afirmasi. Kita nggak mau bohongan dan semua masyarakat tahu ketika kita melihat di sekolah negeri itu antar jemput semuanya mobil-mobil artinya menengah ke atas itu masuk di negeri. Dan masyarakat juga kalau kita salahkan mereka juga enggak juga, mereka punya hak yang sama untuk sekolah negeri. Nah, harapan kita PPDB itu ke depan itu afirmasinya ditingkatkan sehingga sekolah negeri bisa lebih banyak menampung anak-anak yang tidak mampu. Agar terjadinya pemerataan gitu ya. Iya, pemerataan. Karena kemarin pun kan afirmasi itu banyak tertolak di sekolah negeri. Masih banyak tertolak di sekolah negeri yang punya kartu kit. Masih banyak tertolak. Akhirnya tertolak ini kan berarti afirmasi itu harus ditingkatkan agar semua sekolah anak yang tidak mampu itu bisa masuk negeri. Wajar kalau mereka tidak mampu masuk di swasta. Tapi kalau di negeri kan sudah gratis. Nah di swasta pun kita juga harus bedakan. Orang kadang melihatnya kota Tangsel ini swastanya mahal-mahal karena swasta besar. 60% atau bahkan 70% itu swasta menengah bawah yang ada di kampung. Yang lebih banyak menampung anak-anak kampung. Kita lihat aja sekolah-sekolah negeri yang ada di Tangsel, SMP. Rata-rata ada di perumahan.
zonasi sudah terisi oleh orang-orang perumahan. Ya kan berarti 50% pro zonasi itu sudah terisi oleh orang perumahan. 25-nya 15% afirmasi, kemudian jalur prestasi itu juga akan terisi oleh orang-orang yang mampu. Kenapa orang yang mampu? Karena biasanya orang yang mampu secara ekonomi anaknya juga bibitnya bagus, bobotnya bagus, sarana belajarnya juga di rumah bagus, karena anak itu mampu punya prestasi. Coba orang Lampung, orang pinggiran, nah itu maksud saya. Jadi pemerintah harus mengevaluasi ini, kemudian merumuskan kebijakan yang lebih tepat, akurat terkait dengan PPDB, dan kemudian membangun manfaat untuk banyak orang, bukan membuat gaduh. Ya, rombel ini kan sudah diatur Pak, artinya per kelasnya itu berapa itu sudah diatur. Tapi ini kan kesannya ada pemaksaan gitu, dipaksakan sehingga lebih dari aturan yang diberlakukan. Menurut Bapak ada apa ini gitu loh, sehingga ini dipaksakan gitu? Ya. Kadang kan sudah jelas ini dampaknya akan mengurangi efektivitas belajar. Ya, dipaksakan menjadi siswa lebih banyak itu lah faktor apa kan? Kita kan kurang tahu persis kenapa dipaksakan seperti itu. Apa diduga adanya titipan-titipan? Bisa jadi mengarah ke situ. Tapi kan ya itu mungkin abang bisa langsung cek kan ke sekolah masing-masing ada titipan enggak. Kalau itu juga bisa aja terjadi. Semua kan serba mungkin. Kalau dulu kita lihat di media apa itu kepala dinas juga ngomong bahwa di dalam BPDB ada oknum, mungkin ada seperti itu. Ya, ngomong kemarin yang aksi ada berapa Pak? Artinya ada berapa sekolah? Kemarin yang aksi baru kurang lebih 50-60 sekolah. Absen ada. Guru ya kalau kita bicara guru hampir satu sekolah itu ada yang bawa 10, ada yang bawa 5. Kurang lebih kemarin hanya 300 sesuai dengan prediksi. Karena aksi kemarin kan memang saya data siapa yang mau ikut aksi, ngisi Google Form, jadi nama-namanya ada. Harapan ini mungkin ya kita akan bagaimana PPDB ke depan. Tapi PPDB yang kemarin itu bagaimana solusinya dengan negeri berbasis siswa. Ini kan harus ada solusi. Membangun sekolah negeri lagi juga butuh biaya, tapi anak ini sudah masuk di sekolah itu. Memungkinkan nggak ini anak yang sudah berlebihan dieliminir, dilimpahkan kepada sekolah swasta pendamping? Tentunya bahkannya dilema gitu ya. Ini pembelajaran. Satu dilema, tetapi ini menjadi sebuah bentuk kehadiran dan ketegasan pimpinan agar ini tidak terjadi. Tidak lagi misalnya ada oknum yang titip-menitip. Dilema itu yang lebih itu masuk ke swasta yang terdekat dari negeri. Mungkin nggak? Mungkin. Medan pernah. Kemarin Bogor mengeliminasi. Itu kan terjadi di samping kita. Di Bogor, Raya Bima, anak-anak yang sudah masuk negeri dieliminir. Di Tangsel, saya yakin bisa. Jadi artinya Bapak mendorong pemerintah Tangsel agar mengeliminasi bagi sekolah-sekolah yang overload gitu. Artinya bukan mendorong, ya kita mendorong, kita apa sih? Kita hanya warga biasa, tetapi ini kalau dilakukan seperti area 50 anak, bagaimana efektifnya belajar? Efisien nggak belajar? Abang bisa jalan ke sekolah negeri, apa nggak guru teriak? Cuma mereka nggak berani ngomong saja. Apa nggak kepala sekolah negeri teriak? Mereka cuma nggak berani ngomong aja. Nah, artinya kami demo itu sebenarnya bukan hanya mewakili kami, tapi pendidikan di Tangsel ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana visi wali kota SDM menggunakan tercapai kalau satu kelas 60-50-an? Clear kan? Kita ketemu juga anak yang lulus SD nggak bisa baca tulis. Itu baik di negeri maupun di swasta. Dengan kepala dinas, saya pun pernah menyampaikan bagaimana kalau afirmasi ini ditingkatkan sampai misalnya 35%. Memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Karena di dalam Permendikbud yang mengatur PPDB, itu afirmasi itu diatur minimal 15%.
Artinya kalau minimal 15%, kita mampu menaikkan sampai berapapun. Gitu. Karena saya sudah berikan masukan itu. Dan jujur saya katakan, pihak dinas ataupun kepala dinas ketika ngobrol dengan kami sangat konsen, komitmen akan melakukan perubahan PPDB. Tahun lalu ketika Pak Kadis ini baru awal menjabat, PPDB hampir terjadi sama seperti tahun ini. Sehingga beliau tidak tahu menahu, akhirnya kena dampaknya. Beliau nggak bisa ngomong waktu itu. Kami waktu itu mengadakan sarasiat. Dan waktu itu beliau berjanji akan melakukan perubahan. Sampai kemarin pun menuju PPDB hari ini, itu beliau konsen dengan perubahan-perubahan yang dibangun. Teman-teman di dinas sudah melakukan itu dengan sangat maksimal. Tapi ya hasilnya kita berkomitmen bersama, tapi hasilnya di luar kehendak kita. Faktor alam. Ya mungkin ada intervensi tidak tertentu kan. Cluenya apa? Intervensi tidak tertentu itu? Ya mungkin bisa aja intervensi politik. Bukan ingin ya oknum lah. Saya tidak bicara sebagai kelembagaan, tapi oknum, orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kepentingan, ya bisa aja membantu masyarakat melalui PPDB. Terakhir Pak, satu pertanyaan lagi Pak terkait dengan demo kemarin Pak ya. Kan demo kemarin kan tujuan ke anggota ke DPRD Pak ya. Nah, langkah selanjutnya seandainya tidak diakomodir, seandainya tidak ada titik temu, mau dilanjut apa gimana Pak? Ke mana? Dilanjutkan ke dinas apa ke wali kota? Ya kita lihat nanti minggu depan itu kan kita dijanjikan untuk ketemu. Artinya ketika ketemu kan kita akan membahas solusinya seperti apa tahun depan. Kemudian komitmen apa yang kita bangun, apakah fakta integritas atau MOU dengan DPRD, dengan dinas, dengan teman-teman kepala sekolah negeri. Jadi harus menghadirkan juga teman-teman kepala sekolah negeri. Jadi bukan hanya kalau PKSS kan nggak nangani itu, kita lembaga lain, tapi dewan, dinas, kemudian teman-teman kepala sekolah negeri harus hadir, harus fakta integritas. Tapi apakah itu menjamin? Itu belum tentu juga menjamin, tapi minimal ini menjadi sebuah solusi bersama kita untuk ke depan saling memahami. Dan harapan kita tidak ada lagi intervensi politik. Barangkali ya itu akan menjadi terobosan baru untuk Kota Tangerang Selatan. Daerah lain bisa, kenapa nggak bisa? Kalau mau benar-benar visi SDM unggul, cerdas, modern, religius itu terjadi di Tangsel ya, kita coba ayo perbaiki. Kalau gerakan perubahan akan kita jalankan terus. Sejak saya di PKSS sampai hari ini, dari sejak zaman Pak Taryono, PPDB selalu saya kritisi. Ya, daerah sebelah juga kan PPDB kemarin sudah sama menjalankan PPDB dan berjalan dengan kondisi. Artinya pemerintah Kota Tangsel nggak perlu juga malu-malu Pak ya mengadopsi PPDB yang saat ini dijalankan di daerah tetangga Tangsel ini. Sebenarnya bukan malu-malu ya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, contoh Pak Wali itu pernah menyampaikan kalau bisa perkelas 32. Itu ada ucapan, ada statement dari wali kota kalau bisa perkelas 32. Pak Kadis diskusi dengan kami ya, kita maklumilah 36, 38 baik kok. Beliau Pak Kadis menyampaikan itu di depan pengurus PKSS. Oke lah 38 kita tolerir Pak. Karena kita tahu bahwa intervensi itu ada. Bina wilayah itu ada, bina lingkungan itu ada. Zonasi itu sudah membangun bina lingkungan, bina wilayah itu. Tetapi faktanya kan gitu. Ketika wali kota sudah komitmen, kepala dinas sudah komitmen, intervensi ini yang kemudian tidak komitmen. Kota bukan berarti tidak ada intervensi. Pasti ada, hampir semua daerah ngomong kosong nggak ada intervensi itu. Orang titip menitip baik di kota Tangerang, di kabupaten, saya yakin pasti ada. Cuma mereka kemudian saling memahami. Yang terjadi di Tangsel adalah pemaksaan.
ini bawaan saya, sekian harus diterima. Interpretasi politik tadi dugaannya. Itu dia. Bisa apa seorang kepala dinas? Demikian, tim Liputan Nasional News melaporkan dari Tangerang Selatan.